Puji nama Tuhan, shalom anak-anak muda yang terkasih. Shalom. Saya percaya dimanapun anak-anak muda berada, saya percaya semuanya merasa bersuka cita, amin. Dan saya percaya semuanya pasti bersemangat. Dan saya percaya juga di pada pagi hari ini kita akan menerima sesuatu yang terbaik daripada Tuhan, amin. Dan sebelum itu kita berdoa, sebelum kita memulai ibadah kita, ibadah saat teduh di pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pada pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus. Engkau melawat menjagai kami Bapa. Buat malam yang panjang hingga pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau tetap menjagai kami Tuhan. Engkau baik ya Tuhan, dengan apa kan kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak mempunyai apa-apa ya Tuhan, kami tidak bisa apa-apa ya Tuhan, dibandingkan dengan kasih setia-Mu yang telah Kau berikan buat sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi menjadi anak-anak muda-Mu yang lebih lagi bertanggung jawab dalam menjalani hidup kami ya Tuhan. Mengikut-Mu lebih sungguh lagi, bersekutu kepadamu, bergaul kepadamu ya Tuhan. Itulah yang menjadi hidup kami Bapa. Kami mengandalkan Kau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di pada pagi hari ini kami mau menyambut Engkau. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindu Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, kami rindukan Engkau Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik satu hari, oh, lebih baik
Baik setiap yang di rumah bahkan di tempat ini, kami percaya lawatan-Mu Tuhan, kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Oh, kami percaya janji-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Oh, bagi setiap kami yang percaya, iman kami bersemakan. Terima kasih Tuhan. Terjadi bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, terima kasih Tuhan, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman kita katakan, walau 1000 rebah di sisiku. Amin Tuhan, Kau tetap Allah. Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Jesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah
penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom, anak bunda dimanapun saat ini berada. Kita berjumpa kembali di ibadah saat teduh, dan kiranya kita boleh merasakan hadirat Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya di pagi hari ini Engkau memberkati seluruh anak-anak muda-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu. Ketika kami datang Tuhan menyembah-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu. Bapa, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi pikiran kami, urapi hati kami. Berikan kami pengertian-pengertian yang baru ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang memakai hamba-Mu sebagai alat untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan penuh kuasa. Sebab Engkau lah ya Tuhan yang berotoritas di dalam kehidupan kami. Engkau yang menyembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan, supaya kemuliaan-Mu semakin dinyatakan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai tema kita pada pagi hari ini yaitu rahasia sukses. Setiap kita ingin menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Karena itu kita belajar dari firman Tuhan bagaimana rahasia supaya kita menjadi orang yang sukses. Kita baca dulu Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, berhasil belum tentu beruntung. Di sini kesuksesan itu saya mengambil satu pengertian, yaitu keberhasilan di mana kita mencapai sesuatu dan kita boleh merasakan berkatnya. Nah, bagaimana dikatakan tadi di Yosua 1 bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan. Nah, perkataan itu sangat-sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Kalau kita sering mendengar bahwa perkataan adalah doa. Doa itu adalah harapan. Harapan kita setiap kita adalah menjadi orang yang sukses. Jadi mari kita perhatikan bagaimana kita memperkatakan sesuatu tentang masa depan kita, tentang apa yang sedang kita rindukan. Nah, kalau kita melihat bahwa Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya itu adalah dengan perkataan. Ketika Tuhan berfirman maka semua jadi. Jadi apa yang kita ucapkan itu akan membuat sesuatu atau menjadikan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita misalnya berkata aku orang yang sukses, aku orang yang berhasil, mungkin di dalam menghadapi ujian, aku berhasil, aku lulus, aku menang. Ini adalah satu tindakan iman yang kita ucapkan. Dan setelah itu kita perkatakan dan dikatakan renungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita bagaimana kita merenungkan hal-hal yang baik. Ketika kita berdoa,
Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Sukses berarti kita mencapai tujuan dari apa yang kita rencanakan. Nah, saya ada membaca satu perkataan daripada seorang namanya Ziglar. Dia berkata bahwa sukses adalah melakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan dengan yang kita miliki. Nah, dan sukses adalah usaha, bukan kemenangan. Sukses adalah standar pribadi meraih yang tertinggi yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi di sini dikatakan sukses itu adalah usaha. Berarti ketika kita rindu untuk mencapai satu keberhasilan, satu kesuksesan di dalam kehidupan kita, kita harus ada usaha. Contohnya kalau seorang yang mungkin anak muda saat ini sedang di dalam sekolah, kita harus berusaha sungguh-sungguh belajar. Jangan main-main. Mungkin yang dalam kuliah, yang ada sedang mempersiapkan meja hijau atau mempersiapkan untuk menyelesaikan skripsi. Nah, di sini harus ada usaha sungguh-sungguh untuk mencapai satu keberhasilan yang dibarengi dengan doa atau penyerahan kepada Tuhan. Nah, sehingga saya mengambil satu pengertian bahwa sukses adalah berhasil melewati setiap proses untuk mencapai tujuan. Nah, kadang di dalam proses ini kita yang mungkin sulit menghadapinya. Karena itu apa yang menjadi rahasia di dalam kita mencapai kesuksesan. Yeremia 17 ayat 7 firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, jadi keberhasilan kita itu tergantung bagaimana kita bergantung kepada Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Nah, ketika seseorang berhasil, berarti dia memiliki satu pengertian, satu pengetahuan bagaimana dia menghadapi setiap masalah atau kesulitan untuk mendapatkan jawaban sehingga dia berhasil. Dan pengetahuan dikatakan itu adalah yang memberikan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi yang pertama anak muda, bagaimana kita untuk mencapai satu keberhasilan? Pertama, marilah menjadi anak muda yang takut akan Tuhan. Anak muda yang takut akan Tuhan adalah yang berjalan di dalam kebenarannya firman Tuhan, yang rindu untuk berdoa, rindu membaca firman Tuhan, rindu bersekutu. Nah, anak-anak muda yang mengandalkan Tuhan juga melihat pergaulannya, pertemanannya, supaya bagaimana kita mencapai satu kesuksesan, satu keberhasilan. Nah, ada orang yang berkata demikian, kalau kita berteman dengan orang yang pintar, yang rajin, maka lama-lama kita juga akan seperti mereka. Tetapi kalau misalnya kita bergaul dengan orang yang malas, tidak suka ibadah, maka kita juga akan terpengaruh dengan mereka. Nah, jadi bagaimana kita untuk mencapai keberhasilan itu? Andalkan Tuhan. Kita nggak akan bisa mencapai sesuatu tanpa ada yang memberikan kita satu kekuatan atau satu kemampuan bagaimana kita sampai di tempat di mana sesuatu yang ingin kita raih di dalam kehidupan. Nah, di Mazmur 1 ayat yang pertama dikatakan bahwa ketika seseorang itu berjalan di dalam nasihat orang fasik dan juga bergaul dengan orang-orang berdosa, nah ini adalah orang yang tidak akan bisa melihat bagaimana kesuksesan itu menjadi miliknya. Tetapi ketika kita menjadi pribadi yang suka dengan firman Tuhan, di Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kembali anak-anak muda, keberhasilan kita itu adalah bagaimana kita bergantung kepada Tuhan
Dan bagaimana kita bergantung kepada Tuhan, kita bisa melihat dan mempelajari di kitab suci, di firman Tuhan, anak-anak muda yang berhasil seperti Daud, anak muda yang mengandalkan Tuhan, seperti juga Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka mengandalkan Tuhan dan mereka adalah pribadi-pribadi yang punya disiplin di dalam kehidupannya. Menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, itu menjadi impian setiap orang. Tetapi di dalam mencapai keberhasilan atau kesuksesan itu, apa yang menjadi kebiasaan kita? Apa yang menjadi perenungan kita? Apakah kita gemar untuk merenungkan firman Tuhan, untuk merenungkan Taurat Tuhan? Nah, dikatakan bahwa ketika kita memperkatakan, merenungkan, nah saat itulah kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa berhati-hati di dalam pertemanan, pergaulan untuk kita mencapai kesuksesan. Karena bisa aja ada orang yang tidak senang untuk melihat kita sukses. Karena itu kita di sini perlu hati-hati. Karena itu orang tua sering memberikan nasihat kepada anak-anaknya, berhati-hati di dalam bergaul, berhati-hati di dalam berteman. Artinya mari kita tempatkan diri kita supaya kita bisa bergaul di dalam kebenaran, bergaul di dalam hal yang positif yang membawa kita nanti untuk sampai kepada apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita. Karena dikatakan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya berharap setiap kita anak-anak muda, kita boleh melatih perkataan kita. Perkatakan hal yang benar, perkatakan hal yang positif, perkatakan hal yang baik tentang kehidupan kita, masa depan kita, dan juga kita merenungkan bagaimana janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita ketika kita tetap tekun bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga kita di masa muda kita, mari kita memberikan hidup kita untuk boleh melayani Tuhan. Karena saya percaya anak-anak muda yang pada masa mudanya melayani Tuhan seperti Yosua, Samuel, di masa muda mereka melayani Tuhan, maka sampai tua dikatakan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu menjadi nyata bagi kita. Ini kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang sukses karena kita adalah orang yang memperkatakan hal-hal baik, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, yang bertindak sesuai dengan firman Tuhan, dan yang kita gemar atau senang dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa ya Tuhan Yesus, untuk kami dapat meraih keberhasilan, keberuntungan, atau kesuksesan di dalam kehidupan kami. Engkau telah mengajarkan kami supaya kami memperkatakan kebenaran firman-Mu, supaya kami memperkatakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan merenungkan betapa Engkau juga merindukan kami menjadi orang-orang yang berhasil. Kami berdoa untuk setiap anak-anak muda saat ini dimanapun berada. Biarlah Tuhan Yesus, anak muda yang saat ini sedang mendengarkan adalah anak-anak muda yang berhasil, yang berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau ya Tuhan Yesus yang terus menyempurnakan setiap kebenaran-kebenaran yang kami peroleh, yang kami dengarkan, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kemuliaan syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.